Dia adalah narapidana termuda di penjara. Di penjara di sini sejak lahir. Karena ibunya adalah seorang pembunuh, di Korea ada sebuah peraturan. Jika seorang tekanan wanita hamil saat berada di penjara, dia boleh melahirkan bayinya di penjara. Dia juga boleh mengasuh anaknya hingga usia 1,5 tahun. Itulah penyebab Mia dilahirkan di penjara. Meskipun di lingkungan pertumbuhan tidak bagus, tapi Mia sangat patuh. Tidak hanya penjaga yang menyukainya, bahkan para tahanan memperlakukannya dengan lembut. Pada ulang tahunnya yang pertama, para tahanan mengadakan pesta untuknya. Bahkan ketua geng dalam penjara memberi hadiah ulang tahun untuknya. Si penjaga juga datang untuk memotretnya. Sampai pada suatu hari, seorang tahanan baru dibawa masuk. Dia masih terlihat muda, tapi mukanya tidak ramah. Begitu melihat ada orang asing, Mia berjalan dengan rasa ingin tahu. Tapi Mia didorong oleh gadis itu. Ketika Ame melihatnya, dia berlari ke arah gadis itu dan melawannya. Karena Mia adalah anak kesayangannya. Untungnya, para penjaga tiba tepat waktu. Keduanya dimasukkan ke sel isolasi. Tapi gadis itu tiba-tiba menganturkan kepalanya ke dinding dengan keras. Dia ingin mati saja. Kemudian semua orang tahu. Ternyata gadis itu diperlakukan dengan kasar oleh ayah tirinya sejak dia masih kecil. Ketika sudah tumbuh dewasa, dia hampir dilecehkan. Ketika sedang memberontak, dengan tidak sengaja dia membunuh ayah tirinya. Meskipun ayah tirinya telah tewas, tapi karena dia telah menerima kekasaran selama bertahun-tahun, pengalaman buruk itu menyiksa batinnya. Setiap kali dia mengingat itu, dia akan gemetar ketakutan. Gadis itu kembali ke selnya. Semua orang memilih untuk diam. Hanya Mia yang memeluknya dengan lembut. Mia mengeluarkan senyum yang tulus. Gadis itu mengangkat kepalanya. Tapi kali ini dia tidak mendorong Mia. Sejak Mia lahir, dia seperti matahari di musim dingin, menghangatkan hati setiap orang yang berada di sekitarnya. Dalam sekejap mata, Mia sudah berusia 1,5 tahun. Sesuai dengan peraturan penjara, anak-anak harus dikirim untuk diadopsi ketika mereka berusia 18 bulan. Ame tidak bisa mengubah kenyataan ini. Dia masih berharap satu hal sebelum berpisah dengan anaknya, yaitu menemani anaknya melihat dunia luar. Suatu ketika, dia menonton pertunjukan paduan suara. Tiba-tiba muncul sebuah ide dari benak Ame. Kemudian dia pergi menemui sipir untuk memberitahu idenya. Dia ingin membentuk sebuah paduan suara. Jika pertunjukan berhasil, dia minta diberikan 1 hari bebas dari penjara. Sang sipir mendengarkan ide itu. Tanpa basa-basi, Ame langsung beraksi. Tapi dia tidak pandai bernyanyi. Begitu dia membuka mulutnya, Mia langsung menangis. Dia akan kesusahan jika ingin membentuk paduan suara. Tapi untungnya, teman sekamarnya, Nenek Lee, dulu adalah seorang profesor musik. Saat masih muda, suaminya berselingkuh dengan wanita lain. Dalam keadaan marah, dia menabrak keduanya hingga tewas. Karena ini, putri Nenek Lee menjadi benci padanya, sehingga tidak ingin lagi bertemu dengan Nenek Lee. Ame membujuk Nenek Lee untuk bergabung dengan paduan suara. Ini akan memberinya kesempatan untuk bertemu putrinya. Nenek Lee menyetujuinya, lalu mereka segera memilih kandidat untuk paduan suara. Pemandangan spektakuler. Setelah melewati proses yang sulit dalam memilih kandidat, tapi muncul sebuah masalah lagi. Mereka membutuhkan orang yang pandai menyanyikan nada tinggi. Dalam keputusannya, mata Ame bertuju pada gadis berambut pendek. Ternyata dia adalah siswa terbaik di sebuah universitas musik. Demi Mia, gadis itu langsung setuju. Pembentukan paduan suara yang sulit telah selesai. Semua orang terlibat dalam pelatihan intensif. Ketika mereka sedang latihan, Mia tiba-tiba menangis. Mia tidak berhenti menangis walaupun Ame menenangkan berkali-kali. Ketika sampai di rumah sakit, ternyata Mia demam. Ame mengusap badan Mia dengan handuk. Tapi pergelangan tangannya masih diborgol. Ketika si penjaga melihatnya, dia tidak tega. Dan dia melepaskan borgol dari tangan Ame. Ikuti part selanjutnya, tetap di Snack Video.